Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yaitu Bu Hilda. Saya Rida Nur Fadila akan menyampaikan terkait media pembelajaran untuk jenjang usia SD. Nah teman-teman, sebelum kita membuat media, alangkah lebih baiknya kita sesuaikan dulu antara target dan juga media yang akan kita buat. Nah, karena jenjang SD itu banyak sekali, dari kelas 1 sampai kelas 6, maka saya akan membuat media itu hanya untuk anak usia 1 atau 2, antara kelas 1 atau 2 gitu. Nah, usianya itu antara usia 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, apa sih teman-teman media yang akan saya buat itu? Yaitu ular tangga hijaiyah. Nah, ular tangga hijaiyah ini pasti teman-teman sudah gak asing lagi kan, ular tangga itu seperti apa dan bagaimana cara bermainnya. Nah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, sering sekali anak-anak itu bermain menunggu buka puasa. Nah, sekarang media pembelajaran yang saya buat ini, cara bermainnya itu sama saja seperti ular tangga yang teman-teman biasa mainkan gitu ya. Tapi di sini tuh perbedaannya, di sini itu ada huruf hijaiyahnya. Nah, teman-teman, di sini itu gunanya untuk memurojaah kembali apa yang telah mereka ketahui tentang hijaiyah di jenjang sebelumnya gitu kan. Jadi di jenjang mereka PAUD atau mereka TK, mereka udah belajar tentang huruf hijaiyah, tapi mereka itu kebanyakan itu bingung gitu ketika ditunjuk salah satu dari huruf hijaiyah diminta menyebutkan gitu. Mereka itu biasanya bingung gitu, yang mana gitu, apa ini gitu kan, karena mereka terbiasa dinyanyikan dari A sampai Ya misalnya kan. Jadi harus dari pertama begitu baru mereka bisa abata saja kok. Nah, seperti itu kan. Maka dari itu hadirlah media ini dimana bertujuan untuk memurojaah kembali apa yang telah mereka ketahui sebelumnya tentang huruf hijaiyah. Nah, teman-teman, adapun cara bermainnya itu seperti ular tangga biasa. Mula-mula kita mengocok dadunya seperti itu. Lalu kemudian misalnya dapat angka ini 3 dadunya. Nah, si orang-orang ini diminta berjalan misalnya abata atau mungkin bisa 1 2 3 seperti itu, lalu naik. Nah, ketika peserta didik ini bisa menyebutkan di mana letak terakhir mereka berada. Misalnya ini mereka bisa menyebutkan itu sa gitu kan, dia itu bisa nyebutin sa. Maka kita sebagai seorang guru hendaknya mengapresiasi apa yang telah mereka bisa, setiap kemampuan, setiap pergeseran kemampuan yang mereka tunjukkan itu kita sebisa mungkin harus bisa mengapresiasinya. Entah itu dengan ucapan, entah itu mungkin dengan materi, misalnya materi itu ya kayak makanan gitu ya misalnya, atau apapun itu gitu misalnya kan ya. Nah, kita sebagai guru emang harus kreatif gitu, inisiatif untuk membuat atau mengembangkan media pembelajaran itu gitu ya, mengembangkan kembali gitu kan, atau juga mengembangkan situasi belajar. Nah, ketika anak itu bisa menyebutkan huruf ini, saya berinisiatif untuk memberikan salah satu dari bintang yang saya punya kepada anak-anak itu. Nah, nanti di awal mula kita bikin peraturan dulu cara bermainnya seperti apa. Lalu misalnya dengan anak-anak siapa mau tempat pensil nih gitu. Gimana caranya kalian bisa dapat tempat pensil? Caranya itu dengan cara mengumpulkan bintang. Nah, bintangnya harus ada 5 anak-anak. Gimana sih cara kalian dapat bintang? Kalian harus bermain dulu ular tangga hijaiyah ini. Nah, bisa seperti itu. Lalu nanti kan bergiliran sama teman-temannya. Nah, lalu bisa dikocok lagi. Nah, seperti itu. Lalu misalnya dapat angka 5 nih. Tadi kan dari saya. Lalu dapat angka 5. Sya, so, do, to, zo, atau 1, 2, 3, 4, 5. Maka berhenti di zo dan diminta untuk menyebutkan angka terakhir dia berada, berarti di sini ya, bukan yang ininya, bukan. Lalu dia turun dulu terlebih dahulu dan diminta menyebutkan ini. Ketika dia bisa menyebutkan huruf da ini, maka dia itu akan mendapatkan bintang gitu ya. Nah, tapi ketika dia tidak bisa menyebutkan ini apa, maka dia itu perlu ada tantangan atau konsekuensi gitu ya. Nah, tantangannya itu apa sih? Kalian tahu permainan ini monopoli. Di monopoli itu ada kesempatan dan juga ada dana umum. Nah, kita buat yang seperti itu, tapi tulisan kata-katanya itu yang bersifat mengedukasi. Nah, seperti itu.
Nah, saya di sini mensiasatinya dengan membuat amplop-amplop seperti ini. Nah, lalu di amplop ini, misalnya nanti kita buka salah satu amplopnya, si anak itu disuruh milih yang mana, mau yang mana amplopnya gitu. Misalnya kita buka salah satu amplopnya, ya, atau ya pokoknya dibuka salah satu amplopnya. Nah, terus di sini ada sebuah tantangan. Nanti kan disuruh milih dulu ya. Membaca doa bangun tidur. Jadi si anak itu diminta membacakan doa bangun tidur. Nah, seperti itu caranya ya. Lalu, ketika nanti si anak udah sampai ke ya, kita sebagai seorang guru juga harus bisa mengapresiasi gitu ya. Seperti tadi yang sederhana aja, mau pakai ucapan, mau pakai bintang-bintang atau apapun itu, sesuai dengan peraturan yang telah disepakati di awal. Nah, udah ya cara bermainnya. Pasti teman-teman nggak terlalu bingung gitu ya, karena ini sudah seperti ulang tangga biasa. Yang bedanya diminta menyebutkan, dan juga ketika tidak tahu ada tantangan, dan ketika dia bisa menyebutkan diberikan apresiasi gitu ya. Nah, juga media yang baik gitu perlu juga metodenya, karena media yang baik tanpa metode juga nanti heboh gitu anak-anaknya. Gimana sih caranya dengan media ini anak-anak bisa diam gitu, karena kalau misalnya metodenya nggak benar juga nanti anak-anaknya lari-lari, medianya udah bagus tapi anak-anaknya tidak bisa dikondisikan. Maka dari itu perlu metode juga yang memang cocok untuk mendukung media pembelajaran ini. Nah, saya rasa yang cocok itu adalah dengan mengelompokkan siswa gitu. Jadi bukan secara individual ya, tentu saja. Nah, kelompok itu kan biasanya anak kelas 1, 2 itu ada 30 orang lah ya. Permainan itu bisa dimainkan oleh 5 orang lah. 1 di sini, 2, 3, 4, 5 lah. Jadi 5 orang berkeliling, jadi si bangkunya juga disesuaikan terlebih dahulu. Nah, misalnya berarti 30 dibagi 5 ada 6 kelompok. Si kelompoknya itu berdekatan saja gitu ketika bermain itu, sehingga kita itu tidak terlalu kewalahan untuk mengawasi mereka gitu ya. Dan juga ini tidak perlu dikhawatirkan, mereka sudah bisa cara bermainnya, dan juga mereka bisa menjadi wasit untuk diri mereka sendiri sebenarnya. Tapi ketika kita juga gak boleh ketenangan diberi ke media, kita pergi aja keluar, gak bisa. Kita harus tetap ada di kelas dan juga mengawasi mereka, sehingga mereka merasa adanya dukungan dari kita dan juga adanya perhatian dari kita. Dan juga ketika ada yang ingin ditanyakan, si anak itu dekat gitu, ada kitanya di sekeliling mereka, seperti itu. Teman-teman juga media ini itu mengedukasi mereka gitu ya, dan juga menyenangkan gitu untuk mereka. Nah, langsung saja kepada kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran yang saya buat ini. Nah, kelebihannya yang media yang saya buat ini adalah yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu dibuatnya itu waktunya sebentar sekali, yaitu 2 jam. 2 jam itu kok sebentar sih? Sebentar, karena itu bisa dilakukan sehari sebelumnya saja, atau mungkin kita ngajarnya siang, bisa dilakukan kita bikin medianya pagi-pagi gitu ya. 2 jam itu sebentar kok, nggak akan kerasa kita menggunting dan menempel dan lain sebagainya. Itu 2 jam. Dan juga 2 jam untuk media pembelajaran yang awet bisa bertahun-tahun, itu saya rasa memang sebentar gitu. Dan ini bisa awet ketika kita menyimpannya dengan baik, ini bisa awet untuk bertahun-tahun gitu kan. Dan saya sarankan ketika Anda ingin membuat media pembelajaran seperti yang saya buat ini, jangan pakai lem kertas, pakai double tip, karena kalau pakai lem kertas nanti akan kotor ke kertas-kertasnya, apalagi ini banyak spidol, takutnya nanti warnanya jadi buyar. Lalu kelebihan yang kedua ini adalah dari segi warnanya. Lihat warnanya itu kontras-kontras gitu ya, dan warna-warni. Kok kayak TK sih, kok kayak PAUD sih gitu kan ya. Karena gini, menyesuaikan dengan usia mereka. Mereka itu masih adaptasi dari TK ke SD, artinya mereka itu masih ada masih perlu sesuatu yang menarik perhatiannya. Karena di usia seperti itu mereka itu tidak bisa dengan belajar yang duduk monoton seperti itu, tidak bisa. Mereka itu hanya fokus pada menit-menit pertama, dan kesananya itu mereka itu bisa jadi kayak main dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan warnanya yang seperti ini menarik perhatian siswa untuk tetap berada di tempat duduknya untuk bermain. Dan ini lucu sekali ya, ada ular, ada tangga, karena memang ular tangga ya. Jadi memang memang ini sangat menarik perhatian siswa gitu. Nah, kelebihan yang kedua ini adalah efektif sekali. Sekarang bayangin teman-teman, ketika kita seorang guru ingin tahu kemampuan anak muridnya tentang huruf hijaiyah, lalu dipanggil satu nama,
itu kan menghabiskan waktu sekali dan juga anak-anak akan berisik ya, anak-anak yang lainnya. Tapi dengan membuat media yang seperti ini, maka kita akan efektif sekali gitu ya. Kita tahu kemampuannya dengan cara tadi bintang-bintangnya kan, ada bintang yang sedikit, ada bintang yang banyak, kan itu sudah menentukan ya mana murid yang memang sudah bisa, mana yang memang kurang bisa, itu sudah terlihat gitu. Dan kita tidak perlu sedih untuk kasihan itu bintangnya sedikit, gak usah, karena mereka juga akan menerima kemampuan mereka memang seperti itu, dan mereka itu akan termotivasi dengan anak-anak yang bintangnya memang sudah banyak. Nah, anak-anak yang bintangnya sudah banyak pun anak yang bintangnya sedikit itu tidak akan syirik kepada anak yang bintangnya banyak, karena yang bintangnya sedikit itu menerima kenyataan gitu. Mereka juga menerima bahwasanya teman-teman tadi udah ada beberapa kelebihannya kan terkait dengan media pembelajaran yang saya buat. Nah, ada satu lagi nih teman-teman tentang lah. Nah, teman-teman, tadi telah dijelaskan beberapa kelebihannya terkait media pembelajaran yang saya buat ini. Nah, ada satu kelebihan lagi yang tadi belum Kok tadi sih kan langsung. Nah, teman-teman, dari beberapa kelebihan yang tadi juga tidak kalah menarik nih. Kelebihan yang selanjutnya itu adalah bahwa media pembelajaran yang saya buat ini secara tidak langsung anak itu akan mempunyai ilmu atau filosofi gitu ya, bahwa kita itu diibaratkan itu adalah ular tangga ini sebagai alur kehidupan. Dalam sebuah kehidupan itu kita itu tidak boleh berputus asa, karena kita tidak tahu di titik mana kita akan mendapat pertolongan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka, yang akan membuat kita naik pada beberapa titik gitu. Dan juga kita tidak boleh sombong, karena kita tidak tahu di titik mana kita akan menginjak kegagalan gitu ya, sehingga kita diharuskan untuk mundur beberapa titik. Nah, itu bisa disampaikan kepada anak dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh anak. Dan juga kelebihan lainnya, si anak itu akan mengerti bahwa setiap kelakuan atau setiap langkah itu adanya konsekuensi gitu ya dari setiap langkah dan juga perbuatan, ucapan dan lain sebagainya. Bisa dianalogikan seperti itu gitu ya. Ketika dia sampai atau ketika dia bisa menyebutkan, dia dapat apresiasi. Ketika dia tidak bisa menyebutkan, dia dapat sebuah tantangan gitu ya, walaupun tantangannya memang mengedukasi juga gitu ya, tapi dia belajar gitu bahwa setiap hal yang dia lakukan itu ada konsekuensinya gitu. Ketika dia bisa, dia dapat apresiasi, dan ketika dia tidak bisa, dia dapat tantangan. Tergantung motivasi dari dalam diri dia mau bisa atau mau tidak bisa gitu kan. Itu anak akan berpikir seperti itu nantinya. Dan juga kekurangan dari media pembelajaran yang saya buat ini, bahwa media ini membutuhkan biaya gitu. Walaupun memang biayanya itu tidak mahal gitu ya, tapi memang membutuhkan biaya untuk membeli kertas warna, spidol mungkin ya, dan juga mungkin dadunya gitu ya. Tapi dadu ini bisa diinisiasikan, bisa dicari solusinya gitu, mengatasinya dengan cara kita membuat aja ini penghapus dibagi dua, terus di titik-titiknya gitu pakai spidol. Jadi kita dituntut untuk bersifat kreatif gitu ya, karena ya banyak lah hal-hal yang memang mungkin nggak ada atau apa, orang-orangannya nggak ada yang kayak gininya, bisa kita pakai daun atau apa gitu. Kita dituntut untuk kreatif ya sebagai guru. Dan juga kekurangan yang kedua itu adalah bahwa media pembelajaran yang saya buat ini ukurannya kecil, sehingga tidak bisa dimainkan langsung oleh 30 siswa gitu. Jadi harus membuat 6 gitu ya. Kalau misalnya tadi kan ada siswanya 30. Nah, satu kelompok itu adalah 5 orang. Artinya kita harus punya yang sepertinya itu adalah sesuai dengan jumlah kelompoknya. Jumlah kelompoknya kan 6, jadi kita harus membuat yang sepertinya itu 6 gitu ya. Nah gitu, jadi kekurangannya itu bentuknya kecil dan juga tadi membutuhkan biaya gitu ya. Paling itu sih. Jadi dari kekurangan-kekurangan ini kita belajar bahwa kita dituntut untuk kreatif gitu. Jadi kekurangan itu bukan menjadikan kita sebagai pendidik itu menjadi lemah, tapi justru memotivasi kita sebagai pendidik untuk mencari solusinya atas masalah yang ada gitu, sehingga kita menjadi guru yang kreatif untuk mengatasi mempunyai inisiatif sendiri untuk mengatasi
situasi belajar, mengembangkan media, mengembangkan situasi belajar lebih menyenangkan, lebih aktif, dan lebih efektif, itu diperlukan guru yang kreatif, yang punya kreatif gitu ya. Nah itu sih paling kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran yang saya buat ini. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Terima kasih juga teman-teman atas dukungannya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya buat, media yang saya buat ini bisa menginspirasi teman-teman. Bisa jadi nanti teman-teman insya Allah suatu saat nanti mengajar, diamanahi untuk mengajar di kelas 1 atau kelas 2. Nah, saya rasa media ini tepat dan juga bisa dijadikan media pembelajaran yang efektif dan juga mungkin menarik gitu ya, menyenangkan juga untuk disampaikan juga ke murid-murid teman-teman nanti gitu ya. Dan atas segala bentuk kekurangan dan juga kesalahannya mohon dimaafkan, dan saya banyak-banyak terima kasih sekali lagi karena teman-teman sudah menyaksikan video saya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi